pertanyaan. Apa jadi karun? Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti ada 3 pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan. Tolong diingat-ingat, baik yang hadir secara langsung atau yang mendengarkan dari kantor masing-masing. Nanti ada pertanyaan, kita dari alam nyata dulu. Alam nyata nanti tidak bisa, baru ke alam gaib yang ada lewat bisa. Ya, apa komunikasi? Oke. Siap. Nanti yang bisa jawab ada 3. Oleh jawab para lagi, Pak Miskan. Kayaknya mana dia? Umroh. Jajani tambah nomor ini. Nah, nanti ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Pertanyaan yang ketiga nanti saya kasih kenang-kenangan hadiah surga. Mudah-mudahan barokah ini minimal kayak kemul tak kademen sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ngaji, kita dengarkan bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, bagaimana itu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan barokah kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, tema di pagi ini adalah membangun peradaban yang gemilang. Dikatakan bahwasannya sahabat Nabi, beliau pernah mengatakan, para sahabat Nabi, Allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Kata para sahabat, Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Segala sesuatu. Bahkan kata para sahabat, hatta, bahkan sampai-sampai hal yang nggak kepikir oleh pikiran kita itu diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Julusu fil khala. Tata cara duduk di kamar mandi. Sedetail itu. Duduk di kamar mandi, jongkok di kamar mandi, untuk buang hajat kecil ataupun air besar diajari oleh Rasulullah, sehingga kotoran tersebut terbuang dengan lancar sehingga nggak ada penyakit di dalam diri kita. Itu kata sahabat, sampai duduk di kamar mandi diajarkan. Lalu bagaimana dengan kesuksesan? Bagaimana cara menjadi pemimpin? Bagaimana cara menjadi menjadi pengikut, jadi anak buah? Ikuti Nabi. Ada caranya. Kamu yang jadi pemimpin, ikuti Nabi. Nabi sudah ngajarkan. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ulama diajarkan sama Rasulullah. Bagaimana caranya ulama? Semuanya diajarkan. Oleh karena itu, kita akan kaji bagaimana pentingnya kita mengikuti Rasulullah SAW. Untuk kesuksesan seseorang menjadi peradaban yang mulia, itu perlu trik-trik. Bagaimana cara kita nyontoh Rasulullah SAW. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib, beliau pernah mengatakan bahwasannya manis tashaba fi safarihi thalathata asya anjahat. Siapa orang yang berbekalkan 3 perkara di dalam perjalanan hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Pak Mariono sukses jadi general manager ataupun siapapun itu, kalau kepingin sukses kuncinya 3. Lepas kamu 3 ini, sukses kamu cuma sementara. Nggak lama. Oh, kena KPK kok. Oh, nggak lama jatuh kamu. Oh, nggak lama nggak dipakai kamu sama orang. Kadang ada orang itu yang pengennya cuma untung besar, tapi sebentar. Habis itu bangkrut total. Ada. Segala cara dipakai, yang penting saya sukses, ya dapat uang, saya dihormat orang. Tapi itu kenikmatan pemimpin yang fata morgana, cuman menipu mata. Tapi kalau sudah dapat, hina kita. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada, bahkan Rasulullah itu ya, bukan cuma diutus oleh Allah untuk mikirkan kuburan. Salah. Itu orang bodoh yang punya pemikiran seperti itu. Dikira Rasulullah ini diutus mikirnya yang penting nanti akhirat kerja. Itu agama, ini pekerjaan. Salah.
Karena Rasulullah diutus dikatakan bahwasanya tujuan Nabi diutus itu ada dua. Apa? Litakmili ma'asyihim. Untuk kesempurnaan mereka mencari kehidupan dunia. Hidup di dunia, ingin mulia, ikuti Nabi. Walitakmili ma'adihim. Bahkan bukan hanya di dunia, kita menembus alam yang kita tidak bisa memungkirinya, yaitu alam akhirat pun Nabi mengajarkan. Akhirat nanti pun aku berikan pelajaran kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang selamat. Jadi Nabi itu diutus bukan cuma karena ada orang yang alergi ya, yang mungkin salah jalan atau dengarkan kakek delok YouTube kan ngono. Karena terus terang ya, saya minta maaf. Jangan pernah belajar dari YouTube sembarangan. Kenapa? Manusia itu ibnu taglid. Kita ini tukang niru. Pak Mariono, kenapa pakai baju kayak gitu? Ya dia niru. Apa yang pernah dilihat? Kan gitu. Karyawan sini, kenapa pakai baju? Ya niru. Apa yang dilihat? Loh kenapa saya pakai gini? Loh ya saya niru apa yang saya lihat. Kenapa Hadro pakai baju gini? Ustadznya pakai baju putih. Kenapa Ustaz? Kurang satu. Kan gitu. Iya. Ayo ke kelamin. Oh, belum kering dicuci. Ya. Artinya apa? Maaf. Kita ini akan melakukan sesuatu atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kenapa sampai bahasa Indonesia? Saya bahasa Madura. Saya sering dengarkan orang Madura. Saya harus pakai bahasa Indonesia. Saya disuruh belajar pakai baju kayak sampean nggak bisa. Kenapa? Loh, saya lihatnya kayak gini. Sehingga ya gini. Ya kita saling menghormati perbedaan. Loh, masuk sampean bekerja surbanan kok ingin deh. Ya kan bukan kelasnya. Artinya kan bajunya macam-macam. Oh bajunya ulama ya kayak gini. Nek sampean klambing ini kabeh kan salah-salaman wong sing kiai ini kan ngono. Wong aku ya cili-cili Pak apa ya Pak Miskat gede-gede kayak ngene iki. Kan kok sing duwe pondok gede Pak Miskat di surban. Artinya apa? Kita ini ibnu taglid. Kita ini anaknya orang yang tukang niru. Cara ngomong, gerakan mata, gerakan bibir semuanya itu niru. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan karena kalau sudah masuk ke dalam diri kita akan sulit. Kita kembali ke tema. Manis tashaba fi safarihi. Salah satu asya anjahat. Siapa orang yang berbekalkan 3 perkara di dalam perjalanannya. Apapun itu. Saya jadi pendakwa. Kalau saya ingin sukses di dalam dakwah saya, sangunya 3. Hadro. Kalau kepingin Hadro ini selamat, kepingin sukses, 3. Pak Mariono, Pak Miskat, dan karyawan yang lainnya, siapapun Anda, sopir sekalipun, 3 ini sangunya. Segala lapisan, pengen sukses, 3. Lepas dari 3 ini, kamu suksesnya cuma sementara. Setelah itu, tumbang kamu. Apakah 3 itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini terus terang. Seumur-umur baru sekarang ini saya bangun pagi. Saya tidak pernah nerima undangan pagi karena saya tidurnya habis subuh terus. Tadi malam ada acara. Terus tadi Mas Salim nelpon. Terus Mas Rian untuk menunjang dakwah saya berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar saya, dan alhamdulillah tidak ada satu bungkus pun yang masuk ke dapur kita. Karena itu bukan hak kita juga cuma terima dari BJB untuk menunjang dakwah, karena dakwah ceramah tok gak iso kudu ono wetenge kok saiki gak dikemangan kalau takwa. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya secapek apapun kalau BJB sekiranya bisa tetap saya hadir. Jadi minta maaf kalau nanti sambil minum-minum terus jadi apa tangi turu burung mangan cerita sih. Iki lek gak dikemangan gak teko meneng aku kok sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Aci bentar ya. Dengarkan. Manis tashaba fi safari thalathata asya anjahat. Siapa orang yang berbekalkan 3 perkara di dalam kehidupannya akan menjadi orang yang sukses. Apa yang pertama?
Yang pertama itu adalah khuluqul hasan. Makanya dikatakan oleh Abdul Haddad 3 huruf dari huruf hijaiyah kalau kita gunakan untuk untuk bekal kita akan selamat. 3 huruf. Yang pertama adalah kha, huruf kha. Apa? Khuluqul hasan, akhlak yang baik. Siapa orang yang berbekalkan akhlak yang baik, maka dia akan sukses di dalam pekerjaannya, apapun pekerjaan. Walaupun cuma supir, tukang bersih-bersih, harus akhlak. Tukang bersih-bersih di Sopo, Pak Mariano. Pagi Pak, oh gak orang kesel sopo-sopo kan kayak banyak. Oh mulai kan nggak suwe kerja gini. Kenapa? Akhlaknya nggak bagus. Nah, kapan Habib kita ini dikatakan punya akhlak yang baik? Kita pengen niru. Tapi apa ada syarat? Sekiranya kalau syarat itu kita penuhi, baik. Kalau nggak penuh kita nggak baik. Ada. Dikatakan oleh ulama bahwasannya siapa orang yang memenuhi 4 syarat, maka orang tersebut dikatakan punya akhlak. Kurang, ya kurang akhlak. Gak ada, gak luwe akhlak. 4 ini. 4 poin penting orang dikatakan punya akhlak yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang pertama? Ihtimalul adha. Kuat menahan cacian. Lu kok apa lu? Iya. Harus siapa? Sampean mak ridon nas ghayah la tudrok. Jangan pernah kamu melakukan sesuatu demi kesenangan manusia. Pak Mariono, mau muaskan semua yang ada karyawan, gak puas Pak. Iki jauh ini. Akhirnya tuh Pak Mariono kukur-kukur di lu. Akhirnya aku jadi wong gak kenang ini nuruti wong. Kenapa? Gak bisa. Kita nuruti orang itu gak bisa. Manusia gak bisa dituruti. Yang penting ridhonya Allah, ridho orang tua, ridho guru. 3 ini. Kata Allah ini benar. Orang tua doakan kita. Guru kita untuk menunjang ini benar enggak sama Allah, guru kita ngomong enggak, jalan. Kalau sudah guru kita ngomong iya, berarti Allah ridho. Orang tua kita sudah doakan melaku. Sampai pedi, no uang, mau diomongi orang, mau dibilang ini, jangan didengarkan. Kalau enggak Pak, kita akan mencela-menceli. Seperti yang sering kita mungkin sampai dengar. Ini kalau orang dengarkan orang. Pak Mariono jalan ke sini. Anu Pak, gini Pak. Oh iya. Ini Pak gini. Iya, kado tutup, melenggo. Makanya ada orang sama anaknya naik keledai. Ketika dia naik keledai sama anaknya dinaikkan ke atas, bapaknya yang itu jalan-jalan. Lewat satu desa, kata desa tersebut, astagfirullah. Pakai agama Pak. Kadang uang sing bencik nopo. Mau jatuhkan kita pakai dalil agama. Kalau orang kabeh ya, seolah-olah kita ini orang mursal, pakai kalimat astagfirullah. Jangan percaya astagfirullahnya, makin bocor yasin aja percaya. Yang penting kita punya panduan hidup. Allah ridho, guru ridho, orang tua mendoakan, jalan. Ada nggak punya sopan santun, ukukul waliden, durhaka. Ya apa rek kau ini? Orang tuanya suruh jalan, kerungu Pak, gak enak Pak. Sampai naik Pak, saya ingin bakti sama orang tua. Bapak izin enggak, anak izin untuk. Lewat desa lain. Ya Allah Pak, kok gak duwe rahmat sampai nang arek cili. Itu anak kecil disuruh jalan. Bapak munggah apa naik keledai. Ya Allah. Bapaknya ngomong, "Nak, gak enak nak. Bapak diomongi wong. Saya dituntun nih Pak Nur Pak. Jadi nyurung motornya gak ditumpak disurung ya. Sampai satu desa dia ngomong, astagfirullahaladzim, bahlule, bodohnya. Apa gunanya kendaraan? Kok enggak dinaiki? Ya Allah. Nak ya apa? Ayo numpak ngulur. Naiki orang tua. Dinaiki orang tua lewat satu daerah. Astagfirullah. Gak seakan sama keledai itu. Seharusnya satu orang dinaiki orang tua.
Ya Allah. Akhirnya sampai desanya langsung periksa nang rumah sakit ndak single. Kenapa? Dengarkan orang. Jadi Anda kalau ingin selamat dalam satu tugas, yang penting manajer, pimpinan sampean ridho, sudah jalan. Tugas apapun bismillah. Bahkan Nabi itu mengatur masalah kayak seperti bukan hanya cuma agama, seperti kalian. Oh iya apa Pak Mariono, iya cuma manajer, jadi guruku iku, jadi Allah. Bahkan kata Rasulullah, man asal amil, fakot asal abal ghasim, kata Rasulullah. Siapa orang yang tidak taat kepada pemimpinnya, maka orang tersebut berarti dia tidak taat kepada aku. Sampai gitu Rasulullah. Walaupun urusan dunia. Jadi kecuali kalau disuruh maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada istilahnya taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah siapapun itu. Kelas presiden, kelas jenderal kalau nyuruh maksiat enggak usah dihitung. Tapi kalau pemerintah sudah sampai menjadi karyawan, jadi pemimpin, apapun yang didahulukan oleh Pak Suryono itu bernilai ibadah kalau Anda taat. Disuruh ini siap, itu adalah bernilai ibadah karena Rasulullah mengatakan man asal amir faqad asal abal ghazim. Siapa orang yang yang bermaksiat kepada pemimpin, dia berarti dia bermaksiat kepada Rasulullah. Nah, kapan orang itu dikatakan memilih akhlak? 4. 1, supaya barokah waktunya. Ihtimalul ada, kuat menerima cacian. Kuat menerima cacian. Orang dulu itu paling senang kalau dicaci. Dicaci paling senang. Kenapa? Karena cacian itu tidak membekas kepada kita. Apa? Sampai dilokno ilang kuping. Rontok buta. Ya paling panas ngono tok, kuping ngono tok wis, rongko lati ngono, tapi enggak kurang. Kalau orang dulu enggak. Apa? Mereka itu kalau dicaci orang terima kasih. Terima kasih kamu nyaci saya. Sampai ada orang santrinya ngomong, "Kiai, sampean diomongi orang itu tetangga. Ngambil makanan diantarkan. Ini antarkan ke tetangga saya. Kiai, itu orang yang ngomongi Kiai. Kenapa dikasih makanan?" Nah, kata Rasulullah, jika ada orang yang membicarakan saya, sholatnya dia berarti ghibah, ngomongi saya. Ghibah, tahu ghibah? Ghibah itu ngomongi orang, kalau kita omongi di depannya dia nggak terima, itu ghibah. Walaupun benar. Ketika benar itu ghibah, kalau nggak benar namanya fitnah. Enggak, itu benar aku nggak ngomong, tapi tepat loh. Ya itu ghibah jenengi. Bahkan ada ghibah namanya ghibah paling halus, ghibah fuqaha namanya. Ghibahnya orang alim. Orang alim ini bisa ghibah juga, pakai bahasa agama, tapi dihitung ghibah. Seperti contoh, saya ngomong sama Pak Miskat, Masya Allah ya. Manajer itu Masya Allah, tapi mudah-mudahan oleh hidayah ini. Mudah-mudahan oleh hidayah. Apa ini? Berarti saya mengatakan bahwasanya Pak manajer ini si gurung oleh hidayah. Walaupun bentuk saya doakan, itu juga dikatakan oleh ulama namanya ghibatul fuqaha. Ghibahnya kelas alus, wong alim tapi ghibah. Padahal doakan. Ya kan? Padahal muga oleh hidayah Pak Mariono itu. Apa artinya? Saya doakan dia oleh hidayah. Berarti dalam arti lain bahwasanya Pak Mariono belum dapat hidayah. Kenapa saya doakan di depan Pak Miska? Kenapa tidak doakan saya sendiri aja ketika malam? Ya Allah, mudah-mudahan Pak Mariono dapat hidayah. Kenapa? Berarti ada unsur doa berbentuk pelecehan. Saya ketika mengatakan mudah-mudahan Pak Mariono dapat hidayah, berarti saya melecehkan Pak Mariono. Kenapa? Berarti Pak Mariono ini gak pati kena wong iki tak dongakno kena. Seperti itu. Sampai detail di situ yang namanya ghibah. Apalagi kayak kelas karyawan lagi apa gak bocor, itu namanya ghibah. Kalau nggak ada pada orangnya itu namanya fitnah. Paham ya? Ihtimalul ada. Kata Kiai ini ketika dia ngomongi saya, 70 sholat dia yang diterima diberikan kepada saya. Saya setahun belum tentu satu sholat saya diterima sama Allah. Ini 70 sholatnya diberikan kepada saya. Saya harus terima kasih. Kenapa? Saya kasih cuma makanan yang harganya 20.000, saya dikasih sholatnya 20, ya 70 sholat yang diterima. Kalau saya caci kembali, saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu.
Jadi orang dulu kalau dicaci bahkan terima kasih, ngasih hadiah. Karena dia ngasih hadiah pahala sama kita. Masa kita tidak mau balas. Ini namanya akhlak ihtimalul ada. Rasulullah itu dibayar. Ada orang bayar untuk ngeludahi Rasulullah. Diludahi waktu mau sholat. Mau jalan diludahi. Mambu nih, besoknya diludahi lagi. Satu saat lewat, gak diludahi. Mundur Nabi. Kalau bahasa sekarang ya, kita bahasa kan gelok jam. Lu kurang 2 menit ini. Mungkin waktu dia masih siap-siap mau mengumpulkan ludah, mengeludahi saya. Dinten biar Rasulullah. Pas waktu ini lewat. Karena rumahnya dulu kan tingkat. Nabi itu nggak boleh kita ngelihat isi rumah orang itu nggak boleh, termasuk dosa. Ada orang tamu pelerak-pelerak delok ini haram ini. Melihat isi rumah orang nggak boleh. Akhirnya kau mundur maju kau. Akhirnya apa? Tanya sama sahabat. Saya biasa lewat itu dapat sedikit ludah dari orang itu. Mana ya? Oh sakit Nabi. Kecelakaan. Ayo kita datangi. Ayo. Bawa saya aja Nabi. Tanganku, jempol kabeh tanganku ini. Tak bogem titik mati hari ini. Jangan. Tak usah. Kok melu aku. Apa jadi aku? Nyampe di sana sakit dikai hadiah sama Rasul. Nangis arek sing ngeludah itu. Ya Allah. Iki wong tak ludahi setiap hari. Saya sakit, teman saya yang nyuruh ngeludahi, yang bayar saya mau ngeludahi, gak jenguk. Ini orang saya sakit sudah 3 hari. Ini musuh saya yang pertama. Gak kecuali ini yang adalah orang baik. Melihat ke ayahnya, kata ayahnya ditunduk, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak yang baik. Ihtimalul ada, kuat menahan cacian. Kalau kita nggak kuat, berarti belum punya akhlak. Yang kedua, kapan kita dikatakan punya akhlak yang baik? Yaitu adalah gilatul ghadab. Sedikit marah. Marah itu manusiawi. Tapi marah itu ada kalanya orang mukmin itu biasa, Pak. Bukan Islam menjadikan manusia langsung kayak malaikat, tidak. Membentuk lebih bagus dari malaikat. Dengar. Ketika kita marah boleh. Muslim tukaran, oleh. Karyawan nggak nyapa, boleh. Silahkan Anda nggak nyapa. Manusiawi itu. Tapi kata Rasulullah, jangan lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari, kamu dikuasai setan. Jadi saya ajari tukaran sing apik. Ajari. Ya, tukaran sing apik. Bagaimana caranya tukaran yang bagus? Tukaran yang bagus itu yang adalah tidak lebih dari 3 hari. Jadi sampai tukar ngamuk, diomong loro ati, oh jadi sopo, gak apa-apa jadi sopo. Tapi 2 hari aja. Hari ketiga ngomong, ini hari ketiga. Lah aku sih tukaran, aku jadi wong elek, kon jadi wong elek. Hari ketiga kita makan bareng di kantin. Besok tukaran meneh. Oke. Nah, hari ketiga makan. Besoknya tukar lagi 2 hari lagi. Hari ketiganya makan lagi. Nah, ini namanya apa? Akhlak yang baik. Tapi gak kira iso tukaran lagi mangan ya mau meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gilatul ghadab, sedikit marah. Rasulullah SAW itu pernah dikatakan bahasanya ada seseorang namanya adalah Abdullah bin Khamsah. Abdullah bin Abi Humasa. Abdullah bin Abi Humasa ini ada transaksi jual beli sama Nabi. Abdullah bin Abi Humasa ini. Dijanjikan sama Abdullah bin Muhammad, belum masuk Islam. Kamu kalau mau beli, tunggu di sana ya. Saya bawakan barang, saya enggak bisa ke sana. Tunggu di sana, saya cuma lewat, kemudian saya jalan. Kalau kamu mau beli, tunggu di sana. Saya datang dari Sam, kemudian saya lewat. Iya, ditunggu. Iki rombongan lali. Sudah dari bawa barang, lupa. Sehingga ke daerah lain. Kembali lagi, dapat 3 hari kembali, Rasulullah masih ada di tempat itu. Kata Rasulullah, kau nanti mencekno ya, aku ngenteni 3 hari lagi terus. Rasul mencekno ya diri Rasulullah. Kenapa? Kamu sedikit buat aku agak capek. Kenapa? Aku berdiri di tempat ini 3 hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau sudah janji, walaupun kepada orang kampung, enggak ada. Muamalah manusia itu aja. Kerja, enggak ada masalah. Orang-orang, wah ini perusahaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau kerja kepada orang Yahudi.
untuk nimba air. Nimbakan airnya orang Yahudi dibayar. Artinya muamalah Nabi kepada semua lapisan. Tidak membedakan ini Islam atau ini bukan Islam. Beliau rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kapan orang itu dikatakan punya akhlak yang baik? Satu, kuat nahan cacian. Dua, sedikit marah. Ketiga adalah al-basat fil wajah. Muka yang riang. Ini tandanya orang punya akhlak. Tidak merengut. Kadang ada loh orang Swiss elek, wireng, rai ini dilempit-lempit. Ini ngapuk mulai kok ini. Akhlak yang baik itu apa? Kita harus senyum. Kata para sahabat, terkadang saya harus tersenyum walaupun hati saya menangis. Kenapa? Demi menghadapi manusia. Seperti itu. Harus terkadang. Kita harus senyum. Hati gak terima. Tapi harus senyum. Kacau-kacau. Cocok, minggir. Lah, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah ketika kita bisa menampakkan riang gembiranya muka di depan orang sekalipun dia orang yang tidak kita senangi. Sayyidatuna Fatimah pernah mengatakan bahwasanya tersenyum di depan musuh itu bisa menyeret musuh tersebut kepada penderitaan. Sampai nek kepingin nyembelih musuh pelan-pelan senyumi. Orang itu nggak suka sama kita, dia nggak mau nyapa sama kita, tapi kita senyum. Ketemu kita ya, merongkol hati ini, Pak. Koyok melbu rokok orang siksaan. Karena hidup di dunia ini intinya cuma hati. Kapan hati kita ini sumpek? Kapan hati kita ini gak enak? Sampai sekaya apapun nggak ada kenikmatan itu kekayaan. Bojomu ayu nih kayak apa kaon? Contoh, mari tukaran di konco, loro ati pegel. Apa ngepuk gak iso apa? Wongi gede aku cilik. Apa ngepuk kalah? Kan merongkol hati, loro. Ngalu wis pokoke jadi wong Jawa misu-misu wis niki. Misu-misu wis loro ati kabeh, masuk ke rumah istrinya kebetulan datang dari salon. Mari glowing kabeh wis bojone wis dandan bengesan abang biru kuning coklat digawe kabeh. Mas, aja warak-warak tak tabuk kon sik minggir. Kenapa istri cantik kita? Karena hati ini resah. Ketika hati itu resah, gak ada nikmatnya. Makanya kita jangan pernah buat dunia itu sempit. Yang buat dunia sempit diri kita sendiri. Ketika hati kita sumpah, buat kita gembira kepada orang. Walaupun terkadang kita harus senyum di waktu keadaan kita harus sedih. Kita harus senyum. Kenapa? Itu adalah termasuk akhlak yang mulia. Membuat wajah kita riang gembira. Wajah yang riang menghadapi manusia, siapapun dia, musuh kita, sahabat kita, teman kita, maka itu adalah termasuk daripada salah satu sifat orang yang akhlaknya mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kalimatnya lemah lembut. Di Yaman itu mah, di Yaman mereka kalau punya anak ada kalimat sama-sama. Kayak apa? Ada kalimat yang lembut, ada yang kalimat tidak lembut. Dia milih yang tidak lembut, diambilkan siwak sama ibunya, digosokkan ke giginya. Ketika digosokkan dengan air meludah, ada darahnya. Iya Bu, ada darahnya. Itu gara-gara ucapan kamu. Kenapa kamu tidak ingin milih kalimat yang lebih lembut? Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat, mudah-mudahan semoga barokah, semoga manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau kepingin kita ini selamat di dalam perjalanan kita, kho, huruf kho. Yang kedua, huruf tok. Tok, apa artinya tok? To'ah. Harus taat. Pak, jangan ngandalkan akal. Jangan ngandalkan kehebatan kamu. Kono jo, oleh profesor. Jangankan kamu profesor. Nang duguri meneh, apa? Propengkor. Seumpama
Tapi jangan diandalkan akal. Terkadang alam ini berinteraksi dengan kita dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya kata Sayyidina Ali? Agama itu nggak harus pakai akal, tapi pakai iman. Makanya ada arkanul Islam, ada arkanul iman. Ada rukun secara akal, rukun secara hati. Kata Sayyidina Ali. Kalau memang agama itu pakai akal semua, coba kamu lihat. Ketika orang pakai hufain, kita itu boleh sholat pakai sepatu. Wudhu pakai sepatu. Nama sepatunya adalah khuf. Tapi nggak semua sepatu. Ada syarat tertentu. Nanti lain kali ketika ada kajian di musola lebih detail kita terangkan tentang bolehkah kita sholat pakai, kalau bahasa sekarang, pakai kaos kaki. Apakah kaos kaki itu boleh digunakan untuk sholat? Bukan kaos kaki untuk sholat punya wudhu. Wudhu tapi nggak usah disiram kakinya. Cuman sepatunya aja dioles. Ngolesnya itu dan dalam agama yang pernah belajar agama itu cuma ngolesnya, maaf ya, atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor bawah. Tapi yang diusap atas. Kenapa? Karena tidak semua agama pakai akal. Jadi kalau sampai kepingin pekerjaan Anda itu sukses, bumbui dengan agama, bumbui dengan ketaatan. Makanya dibuatnya acara seperti ini. Adanya tim tim A yang urusan tentang agama, kegiatan Jumat Barokah. Wallah, ini sangat mendukung. Ini lebih baik daripada sampai mendatangkan profesor dari Amerika. Teko nang kini mikiri cerobong, teko Cina ditetok nang kini buat kecerobong. Tapi kalau tidak ada ketaatan sama Allah, Allah buat kon keminter. Kamu disebul mbek malaikat, dus ngentut Pak, gak iso turu Pak Mariono iki. Diteleponi kok pusat, ya apa Pak, ya apa? Ya lo. Gak iso turu ya Pak, gitu Pak. Gak iso turu temenan. Kenapa? Jangan cuma mengandalkan kekuatan. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Tugas kita, dengar, tugas kita itu adalah perbaiki kerja kita. Ya, rancangan itu penting. Rancangan penting. Usaha yang baik. Yang ketiga, tawakal sama Allah. Bagus kerjanya, kemudian pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. Sudah kerja baru pasrah. Ada orang enggak mau. Waktunya sholat, enggak sholat. Makanya Pak, karyawan di sini sholat itu lebih penting. Kenapa? Allah dia taat. Tapi kalau ada karyawan yang enggak sholat, Pak, itu karyawan jangan dipercaya. Dititipi duit, ojo loh, wes. Plus duit. Kenapa? Allah yang ngasih nikmat sama dia, kesehatan, tanpa hitung-hitungan, tanpa apapun, dia khianati kok. Apalagi sekelas Pak Mariono. Allah ngasih sama dia nikmat, umur, sehat, kabeh. Nggak pernah ada malaikat datang kepada kita kayak PLN. Kano 3 bulan nggak bayar, dipedot. Sampean maksiat berapa puluh tahun, nggak ada malaikat sing medot sampean. Sampai memandang gambar-gambar yang haram, motor gak pernah dijeglek nih malaikat. Gak pernah. Tapi kenapa Allah dihianati, disuruh sholat nggak mau? Kalau sudah Allah dihianati, apa boleh lagi sekelas sampean. Oleh karena itu pentingnya di sini ketaatan. Nah, ketaatan nggak mungkin bisa kecuali di situ perlu seorang guru yang membimbing. Makanya saya sangat gembira. Saya di sini sering dengan kiai dari Busuki, Kiai Nurul Jadid, Gus Abdul Hafid. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kalian, di sekeliling kalian semua mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah dan nggak ada yang menyimpang. Pilih, gantian, kiai ini, ustadz ini, panggil semuanya untuk supaya apa? Supaya menunjang kesuksesan dan keberkahan daripada PT Paiton ini. Muhammad. Yang ketiga, saya singkat. Ya, apa masih ada waktu? 2 jam. Ini ada semangat tek kota itu. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu sanggup kita kalau kita mau sukses, akhlak, kemudian ketaatan, taat sama Allah. Ibadahnya harus dikontrol, sholatnya banyak. Kalau bisa sih nggak sembahyang kurangi, nggak sembahyang meneng kasih tahu, nggak sembahyang lagi maka apa? Metono ganti. Jangan ngandalkan orang pinter. Orang pinter kalau tidak tahu dia nggak kenal sama yang menciptakan, nggak pinter, namanya bodoh itu orang. Itu orang yang bodoh, sepinter apapun nggak bisa. Nggak bisa, lagi suaya kena tsunami, hitungan nih gue, hitungan nih, dirancang ininya ini, setahun apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jangan Pak, dari jenenge laut sampai dekat laut. Iku disebul titik di malaikat laut. Inyut kabeh. Artinya apa? Jangan menanggal kita punya di atas. Supaya manusia tidak sombong. Yang terakhir yang ketiga, kapan orang itu dikatakan memiliki memiliki kesuksesan, akhlak, kedua ketaatan, yang ketiga adalah as-siddiq. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah. Orang kalau jujur sukses. Sekarang ini Pak, gak perlu yang namanya S1 wala S2 wala S3. Yang dibutuhkan oleh manajer, yang dibutuhkan oleh orang-orang penting itu adalah sebuah kejujuran. S1 tapi bujuan. Itu aja Pak, Ibu Kak Popos, saya Pak Pak, saya S2 Pak, saya siap Pak, jadi bersih-bersih di kantornya Bapak. Ya Pak, wah ini Pak, bujuan ngomongi Pak, wah saya. Iku sakit kemarin saya ketemu orang itu tidak sekolah Pak, tidak berpendidikan, tapi kalau jujur, karena jujur itu penting. Makanya dikatakan bahwasannya as-siddiq matiyah. Ada peribahasa dari Yaman mengatakan as-siddiq matiyah. Jujur adalah kendaraan. Jujur itu kendaraan yang akan membawa kamu ke derajat tinggi. Jujur adalah kendaraan yang akan membawa derajat tinggi. Dengan jujur kamu dibawa terus naik. Tapi kalau kamu nggak jujur, naik sebentar kemudian akan diturunkan. Nah, apa yang Allah berikan kepada orang yang jujur? Ya, sebelum saya tutup ceramah saya. Apa istimewanya orang jujur? Dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbab mengatakan bahwasannya siapa orang yang jujur, Allah berikan 3 kemuliaan. Orang kalau jujur hadiahnya 3. 1, al-halawah. Al-halawah, kemanisan di dalam jiwa. Bohong itu berat Pak. Jangan dikira bohong itu enak. Gerundel dengan hati, gerundel ke dalam hati. Bohong itu enggak enak, karena Allah berikan kepada kita yang namanya hati sanubari. Kita ini punya hati kecil yang tidak bisa ditembus sama setan. Setan nggak bisa nembus. Itu namanya hati sanubari. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu bimbang, ini penting. Kalau kamu bimbang di dalam satu perkara, maka apa yang harus kita lakukan? Takon iki bingung, takon iki gak iso. Nilpun iki gak diangkat, iki gak iso. Aduh, harus diselesaikan sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? 1. Istaftih qalbak. Tanyakan kepada hati kecil. Pak Mariono, di hadapan kepada 2 atau 3 pilihan. Atau pada 2 pilihan. Bimbang. Bingung Pak Mario. Ya apa iki? Apa sing tak pilih? Aduh, apa sing ndi? Gak iso komunikasi sana nggak bisa. Tanya ke atasan nggak bisa. Tanya kepada alumni yang pernah di sini, telepon gak iso. Apa harus? Kuncinya sih Pak. Tanyakan kepada hati kecilnya Pak Irul. Karena dikatakan hati itu tidak bisa dibohongi. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga dengan sebuah kesalahan, di situ Nabi Adam mengajarkan kepada anak cucunya. Ini pelajaran dari kakek kita Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Sebelum kamu melakukan sesuatu, kedepankan 3 perkara. Sebelum kamu melakukan segala sesuatu, bangun rumah, Mas, belajar, kerja, beli ini, beli itu, mau keluar, apapun pekerjaan kamu, kedepankan 3 perkara. Mau ngawinkan anak, mau bangun rumah, mau minjem uang, mau minjemi uang, semua kedepankan 3 perkara. Kata Nabi Adam apa? Seandainya aku dulu 3 ini, maka aku tidak akan melakukan kemaksiatan. Apa yang pertama? Sawirus solihin, tanyalah kepada orang soleh. Kalau mau melakukan sesuatu hal,
Tanya sama orang soleh. Kata Nabi Adam, seandainya dulu aku musyawarah sama malaikat, maka nggak mungkin aku makan buah khuldi. Tapi dulu aku nggak musyawarah sehingga aku makan buah khuldi. Yang kedua, yang pertama musyawarah. Yang kedua apa? Yaitu adalah lihat sebab dan akibat. Kamu mau melakukan ini, sebabnya ini apa, akibatnya apa? Itu kata Nabi Adam. Seandainya dulu aku melihat mau makan buah khuldi, aku lihat sebabnya makan ini apa, akibatnya aku makan ini apa, aku nggak mungkin makan buah khuldi. Yang ketiga, apa? Tanyakan lihat perasaan hati kecilmu. Karena ketika aku memakan buah khuldi, hati kecilku menentang, hati kecilku nggak ngerasa nggak enak. Karena hati kecil ini gelisah. Contoh gini Pak, sampean habis datang kerja dari BJB pulang, langsung ada pengajian di depan musola. Di depan masjid, di depan rumahnya sampean ada pengajian. Sampean berangkat gak mandi, cuma ganti baju langsung berangkat. Bagaimana keadaannya? Enak kabeh kan gelisah. Itulah keadaan hati kita ketika hati kita itu nggak cocok tapi kita paksa. Jadi kalau dihadapkan sebuah masalah, dulu nanti enak hatiku, ojo diterusno. Karena kata Nabi Adam, ketika aku mau makan buah khuldi, hatiku ngerasa gak enak, cuman karena paksaan dari istriku tak lakukan, sehingga inilah yang terjadi. Itu kedepankan 3 perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang didapatkan kalau orang itu menjadi orang yang jujur? 1, ketenangan jiwa, manis, tenang, manis. Itu orang jujur. Bohong nggak enak Pak. Sampai jual barang, mobil ini saya jual, padahal kilometernya sudah dirubah. Nggak tenang. Saya kemarin mau jual mobil Innova punya saya. Jenenge kiai Pak, nang dindi. Bulan Maulid, bulan ini kalau ini. Kilometer di saya itu hampir 350.000. Motor mau dijual. Kata yang Beb, ini dirubah Beb, dikecilkan. Jangan. Saya jual gini aja. Harganya turun, nggak apa-apa. Timbang tak rubah, hati nggak tenang Pak. Kan bohong gitu. Seperti itu. Nah, orang kalau bohong hatinya nggak mungkin tenang. Siapa orang yang jujur, walaupun dia menderita, tapi dia nggak punya beban, nggak punya dosa. Seperti itu. Yang kedua, haibah. Orang kalau jujur, 3 dianya. Yang kedua, wibawa. Orang kalau jujur, wibawa. Tapi kalau ada seorang pemimpin, seorang siapapun, gak jujur, gak wibawa, ketemu sama orang, aduh, wah, itu kalau ngomong awal dewi loh, aduh, seperti itu. Gak wibawa sama sekali kalau dia itu tidak jujur, gak punya haibah. Dan yang 3, yang terakhir yaitu al-malahah, dia akan diberikan petunjuk. Orang kalau jujur Pak, maka setiap dihadapkan kepada kesulitan, Allah akan berikan isyarat baik dari orang ataupun dari mimpi ataupun dari bisikan hati untuk memilih pekerjaan yang baik untuk dia. Jika dihadapkan kepada sesuatu karena kejujuran yang dia miliki, itu dia akan. Makanya Rasulullah SAW beliau menjadi orang yang sukses karena jujur. Rasulullah itu berdagang ke negeri Syam bersama budaknya Siti Khadijah, orang laki yang bernama Maisarah. Kalau sekarang kan Maisarah perempuan, kalau dulu Maisarah laki. Berangkat perjalanan dari Mekah ke Syam. Berapa jam di situ? Mungkin berapa hari. Nyampe di Syam, ini terakhir sebelum saya tutup ceramah saya. Sampai di Syam, jualan di pasar, karena pasar dulu itu pindah-pindah pasar. Ketika mereka jualan, Rasulullah jualan airnya. Anggaplah jualan air. Jualan air ini pun macam-macam. Airnya sama, ukurannya sama, mereknya sama. Ada 5, harganya lain-lain. Yang ini 5.000, yang ini 4.900, yang ini 4.500, yang ini 3.000. Sama. Ketika itu ngomong, loh, ini berapa harganya? Oh, kalau yang ini 5.000. Loh, ini kok 3.000? Iya, ini kayaknya tadi kena goncangan onta, jadi luang sedikit. Jadi karena luang harganya lebih. Loh, ini kok 4.700? Oh iya, ini botolnya beset. Mungkin kena gesek beset. Jadi saya kurangi harganya karena ini beset. Nah, ketika dia orang yang beli, loh, ini orang jujur. Dia nggak mikir rugi. Sehingga banyak orang pesen barang. Banyak orang sehingga menjadi kata Maisarah,
Aku tidak pernah berdagang seuntung ketika bersama Muhammad. Kenapa? Jujur. Kalau kita kan enggak disimpan juga, enggak enak ini. Lu kok rusak? Karo aku. Saya belinya kayak gitu. Tapi orang apa akan kembali kepada kita? Enggak mungkin. Mau beli sama kita? Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah sakit hati dengan kebohongan yang kita lakukan. Oleh karena itu, 3 hal yang Allah berikan kepada orang yang jujur. Yang pertama, ketenangan, wibawa, dan juga yang ketiga itu adalah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada hal yang lebih penting dari 3 ini, dari akhlak. Bagaimana agar orang itu bisa punya akhlak? Itu kuncinya 2 ini pembuka untuk orang memiliki akhlak. Tapi karena waktunya nggak cukup, insya Allah lain kali. Ayo, apa Pak Miskat pinjalo meneng. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Karena waktunya ini sudah Jumat dan mepet, sampai juga perlu istirahat, perlu pertanyaannya saya kasih 1 aja. 1 pertanyaan yang bisa dapat air di kotak kalau meneng. Jajan. Oh iya. Kasih kotak, maksudnya kotak 1 air, saya doakan, dan juga saya kasih hadiah surban. Saya kasih pertanyaan yang hadir di sini, tidak bisa lempar kepada yang di mana? Ya, yang di alam gaib ini. Pertanyaannya adalah, selamat. Iya, siapa kira? Habis tahu sepatu boleh. Nang ditubui. Kegedean. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, jadi yang bisa jawab habis ini angkat tangan. Ya, yang bisa jawab angkat tangan, kemudian saya tunjuk jawab. Yang nggak ditunjuk nggak boleh jawab. Salah, langsung yang ada di Yang ada di alam gaib itu ngasih tanda tangan kuning biasanya ya, ada ngasih lambaian tangan sampai yang paling cepat siapa sampai yang menentukan, kemudian dihubungkan sama kita. Bisa ya? Oke. Yang alam nyata dulu sebelum ke alam gaib. Pertanyaannya ada 2. 1. Apa bekal yang harus dilakukan seseorang supaya orang itu di dalam perjalanan hidupnya menjadi orang yang sukses? Nah, itu apa bekalnya dan siapa yang mengatakan? Itu 1. 2. Dikatakan bahwasannya orang yang jujur itu diberikan oleh Allah 3 kemuliaan. 3 kemuliaan bagi orang yang jujur, 3 ambil. Pertanyaannya adalah, apakah 3 itu dan siapa yang mengatakan? Siapa yang bisa? Ya, kasih mic. Mikrofon. Syuting anu. Coba jadi. Mon bokno alam gaib deh. Maju. Tepuk tangan dulu, biar anu dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Fadil Akbar. Dari sini, Pak. Dari sini di Pak. Kotanya. Oh iya, maksud dari sini. Berapa tahun sudah di sini? Alhamdulillah masih 6 tahun. Masih 6 tahun. Dimulai cilik sampai tua lagi. Mudah-mudahan sukses. Ayo. Apa sanggupnya orang dalam perjalanannya kalau ingin menjadi orang sukses dan siapa yang mengatakan? Pertanyaan pertama jawabannya menurut Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad. 3 perkara itu yaitu akhlak yang baik, yang kedua taat, dan yang ketiga jujur. Jujur, oke. Pertanyaan pertama betul. Pinter kok. Kalau misalnya ngeting surban itu model arek. Apa yang Allah berikan kepada orang itu jujur? Ada berapa? Ada 3. 1. Yaitu menurut Yusuf bin As. Asegaf. Apa? Asegaf. Salah. Jujur.
Ayo. Ingat-ingat lagi. Nanti bisa angkat tangan. Ayo, yang dari alam gaib. Langsung diangkat. Ya, enggak, langsung. Siapa itu? Bisa komunikasi sama kita? Aulia. Buka yang Aulia, yang lain tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dengan siapa? Aulia Rahmawati Habib. Waalaikumsalam. Ahli kubur. Siapa dari mana, Pak? Saya dari Python Habib. Oh. Apa jawabannya? Apa yang kalau orang pengen sukses, apa sangunya dan siapa yang mengatakan? Bekal sukses dalam perjalanan hidup itu berakhlak, taat terhadap agama, jujur. Ya, Kemudian katakan. yang mengatakan Duh. 1. Yusuf bin As'ab. Salah. Ganti alam nyata. Alam nyata ada lagi. Yusuf bin As'ab itu yang saya itu. Lagi. Ya, Pak, mau dikasih kesempatan lagi. Ayo boleh. Kon salah meneng tak kon mulu. Ayo. Ditutup ini, Mas. Kalau sudah sini, maju neng kon. Kon nek salah meneng kon tak kurangi gajimu 2.000. Ayo. Ya, siapa namanya? Cuma salah ini. Iya, ayo enggak. Semangat ya anak. Ayo, sangunya orang yang bekerja kalau ingin sukses ada berapa? Ada 3. 1. Yaitu Hilang catatan nih. akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang kedua taat. Taat. Yang ketiga Jujur. Yang mengatakan lah. Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Oke. Kemudian orang yang jujur Allah berikan berapa perkara dan siapa yang mengatakan? Apa dulu perkaranya apa dulu? Perkaranya itu 1 itu kemanisan dalam jiwa atau al-balawah. Oke. Yang kedua wibawa. Yang ketiga akan diberikan petunjuk. Yang mengatakan Yusuf bin Ashaq. Apa? Bin Ashaq. Ashaq kok. Yusuf bin Ashaq. Salah. Bin Asbak. Asbak kalau tantem itu. Dulu. Asbak. Saya minta maaf memang sengaja nama tadi itu saya sebut cuma 2 kali untuk supaya teliti apa tidak. Ayo. Alam gaib. Ada lagi? Kalau si angkat tangan majunya tak kon ya lah. Ayo. Alam gaib. Ada. Saya hitung 3 kali, kalau enggak surban kembali kepada saya. 1. Kira rekaman arah itu. Rembu-rembu. Sing rekam ngrungokno meneh. 2 kurang titik dia. Betul. Sudah. Asnya betul. Asbak jadi. Tak itu sampai nangis kan tuh ya. Allahu salam. Subhanallah ya. Dengar. Sebelumnya ini loh hikmahnya mengatakan bahwasanya terkadang ada orang yang tidak percaya dengan suara atau siksaan alam kubur atau mereka orang-orang soleh. Terkadang orang soleh itu berbicara dengan nggak ada orangnya. Dia di Mekah bisa ngomong, orang nggak percaya. Berarti ini orang kurang. Bayangkan alat kayak gini, ciptaannya manusia. Apa ada tadi perempuan itu di sini? Nah, tapi bisa ngomong. Alat seperti ini. Tapi Allah ngasih sama kita alat yang lebih hebat dari itu. Di sini hati. Kata Rasulullah apa?
ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kalian itu ada chip alat yang super istimewa yang Allah berikan. Itu kalau bagus, kamu bisa memiliki lebih bagus dari iPhone. Lebih bagus dari iPhone, iPad, dan yang lainnya. Kamera iPhone loh Pak. Sampai telu ini. Akhirnya nanti lama-lama kamera KB. Tapi ini pun masih kalah dengan mata yang Allah berikan. Betul enggak? Ini berapa megapiksel ini? Sampai detailnya di jauh, warna kita dapat. Lalu bagaimana dengan? Terkadang ada orang nggak percaya dengan orang soleh yang kadang berbicara dengan orang di jauhnya, tapi pakai HP berjalan. Kadang melihat sesuatu yang gaib nggak percaya, tapi sekarang dengan live streaming pakai ini percaya. Kenapa kita percaya dengan hal yang remeh, tapi ciptaan Allah nggak percaya? Seperti itu. Nggak ada? Ya. Ayo, ya, si masih sih kan. Iki arek. Ini bagus loh, anak kayak gini bagus. Cita. Anak kayak gini ngelamar anak itu tonggo gak oleh. Akhirnya itu mertua itu ngekekno anake ditopus ngelu timbang aku sing edan mending tak kekno anak. Bujang. Kamu bujangan apa bajingan yang betul kamu? Ayo. Ulang lagi supaya gemeter dia. Kuncinya orang kalau mau jadi sukses. Ada 3, yaitu menurut Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua taman, yang ketiga jujur. Terus hadiah bagi orang yang jujur. Yaitu ada 3, al-halawa atau kemanisan dalam jiwa. Yang kedua wibawa. Yang ketiga akan diberikan petunjuk, dan itu menurut Yusuf bin As'ad. Iya. Yusuf bin siapa? As'ad. Yusuf bin Asbad. Tepat ya? Tepat bin. Ya aku timbang pegel ngeluh itu. Mudah-mudahan barokah. Siapa namanya kamu? Yusuf bin siapa? Bin Asbad. Siapa? Asbad. Kok tahu kamu? Dari panjenengan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan jadi orang yang soleh, rezekinya barokah, sehat walafiat, nemu jodoh. Amin. Amin toh, berusaha toh. Ya, mudah-mudahan barokah, punya keluarga yang barokah, dan ya mudah-mudahan kamu di sini jadi orang yang sukses, jadi masa depannya cemerlang. Mudah-mudahan barokah, sehat walafiat. Al-Fatihah. Apa? Bukan salah kok sih. Ya, Pak, mau dikasih? Dikasih ya? Kon salah sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah. Anyep tangan di sampean. Ya, akhir mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Apa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma naqulu bi rahmatika fi amrina kulli wa yassir lana ma nahnu fi safarina wa ma naqulu min hawaijina garib alaina al-masafat salimna min al-ilal wal afat wa la tajal dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadiniya kullu niyatin salih jali bagi kulli khair dafi ali kulli syar kama wa salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin terlalu panjang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada memberikan sedikit motivasi supaya kita membangun jadi peradaban, berakhlak dan cemerlang dalam kehidupan kita insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta Jumat Berkah PT Baiton. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Bila kami walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut. Gimana? Ayo, aku pengen ketok ke kiai nang ini.